Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami, channel 3 Diwas Pandita yang membahas tentang matematika. Pembahasan kita kali ini adalah peluang komplement suatu kejadian. Untuk memahami peluang komplement suatu kejadian, kita harus memahami dulu kisaran nilai peluang. Kisaran nilai peluang perlu kita pahami dari sini. Jadi himpunan A ini anggota dari himpunan S dan himpunan kosong adalah anggota dari himpunan A. Jadi kesimpulannya himpunan kosong adalah anggota himpunan A dan himpunan A adalah anggota himpunan S. Jadi banyak anggotanya bisa dijabarkan seperti ini. Banyak anggota himpunan kosong itu kurang dari atau sama dengan banyak anggota himpunan A. Dan banyak anggota himpunan A kurang dari atau sama dengan banyak anggota himpunan S. Jika ketiga banyak anggota himpunan ini kita bagi dengan banyaknya anggota himpunan S, maka ini menjadilah teori peluang. Jadi banyaknya anggota himpunan kosong itu adalah 0, maka hasilnya 0 dan ini 1, maka peluang dari himpunan A itu atau peluang A itu nilainya terletak antara 0 dan 1. Jadi nilai paling rendahnya 0, nilai paling tinggi peluang A itu adalah 1. Jika suatu peluang itu nilainya adalah 0, berarti kejadian itu mustahil atau tidak mungkin terjadi. Sedangkan jika nilai kejadian itu peluangnya bernilai 1, itu artinya kejadiannya pasti terjadi. Kalau bahasa sehari-harinya orang bilang itu 100%. Saya yang menyebut seperti itu. Dan kalau nilainya terletak antara 0 dan 1, maka peluang itu masih mungkin untuk terjadi. Jadi kalau kita gambarkan pada suatu diagram seperti ini, jadi peluang dari kejadian A di sini misalnya, jadi terletak antara 1 dan 0 ya. Jadi 0 itu disebut kejadian yang mustahil dan yang bernilai 1 disebut kejadian yang pasti. Jadi kalau kita proyekkan misalkan A itu adalah kejadian A aksen itu adalah komplement dari kejadian A. Jadi nilai peluang ini kalau kita tuliskan secara matematis, jadi karena peluang A itu terletak di antara 0 dan 1, maka sisanya itu adalah peluang dari komplementnya. Jadi kalau kita jumlahkan, akan bernilai 1. Jadi kalau bisa ditulis juga sebagai berikut ya. Jadi peluang dari A komplement adalah 1 dikurangi peluang A. Kita ke contoh soal. Pengertiannya sebagai berikut, pengertian sederhananya ya. Jadi peluang Romi lulus ujian adalah 0,9. Berarti peluang Romi tidak lulus ujian adalah 1 dikurangi 0,9. Jadi peluang Romi tidak lulus ujian adalah 0,1. Jadi komplement dari lulus itu adalah tidak lulus. Contoh yang lain, peluang bayi meninggal pada saat lahir di suatu negara adalah 0,13. Jadi komplement dari meninggal itu adalah hidup. Jadi peluang bayi hidup pada saat lahir di negara tersebut adalah 1 dikurangi 0,13, yaitu 0,87. Jadi kalau dijumlahkan, peluang suatu kejadian dengan komplementnya itu akan bernilai 1. Contoh soal yang lain, yang agak lebih kompleks ya. 15 kartu diberi nomor 1 sampai dengan 15. Jadi ada 15 kartu yang diberi nomor. Kartu tersebut dikocok, kemudian diambil satu kartu secara acak. Tentukanlah peluang terambilnya kartu berangka genap yang A, yang B-nya bukan genap. Jadi ini hanya langkah atau prosedur pengerjaan. Jadi untuk mencari yang bukan genap itu boleh digunakan mencari yang genap dulu. Lalu kita gunakan komplementnya. Jadi kita bahas supaya lebih paham ya. Kartunya ada 15, jadi itu adalah semestanya ya.
Nah, jadi banyak anggotanya, itu ada 15 NS-nya. Lalu yang ditanya itu yang pertama yang genap. Jadi yang genap ya. Itu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Jadi banyak anggota himpunan A itu adalah 7. Jadi peluang terambilnya satu rangka genap adalah 7 per 15. Sehingga yang bukan genap atau komplement dari A, ini karena yang kejadian terambil atau genap itu kita misalkan A ya. Jadi komplement dari A atau A komplement peluangnya adalah 1 dikurangi 7 per 15. 1 dijadikan 15 per 15. Jadi 15 kurangi 7 adalah 8. 8 per 15. Ke contoh berikutnya. Sebuah kantong berisi 3 bola kuning, 5 bola hijau, dan 5 bola biru. Jika satu bola diambil secara acak, tentukan peluang terambil bola dengan warna bukan kuning. Jadi kita jabarkan dulu ya. Banyak anggota masing-masing himpunan, yaitu himpunan kuning banyaknya 3 bola kuning, atau lalu bola hijau itu ada 5, bola biru ada 7, sehingga jumlah bola seluruhnya ada 15. Nah, karena yang ditanya bukan kuning, jadi kita bisa menggunakan komplement ya, yaitu kita cari kuning dulu. Jadi peluang kuning ada 3, bagi NS-nya yaitu 15, 3 per 15. Sehingga peluang bukan kuning atau komplement dari kuning adalah 1 dikurangi 3 per 15. Jadi 15 per 15 dikurangi 3 per 15, 15 kurangi 3, 12. 12 per 15. Nah, kalau tidak mau menggunakan komplement, jadi kita bisa menggunakan dari kalimatnya saja. Yang ditanya itu bukan warna yang bukan kuning. Sedangkan bolanya ini ada 3 macam, kuning, hijau, dan biru. Jadi yang bukan kuning itu hijau atau biru. Hijaunya ada 5, birunya ada 7. Jadi 5 tambah 7 adalah 12. Sehingga peluang bukan kuning itu 12 per 15. Seperti itu ya. Oke, contoh berikutnya. Satu kantong berisi 4 kelereng merah, 5 kelereng putih, dan 3 kelereng hijau. 2 kelereng diambil sekaligus. Nah, ingat ada kata-kata sekaligus ini. Kalau ada kata-kata sekaligus artinya peluang kejadiannya adalah kejadian kombinasi. Yang ditanya berapakah peluang yang terambil kelereng keduanya. Ini keduanya berwarna bukan putih. Jadi kita perbaiki redaksi soalnya. Yang ditanya berapa peluang terambilnya kedua kelereng berwarna bukan putih. Jadi karena ini adalah kejadian kombinasi. Jadi misalkan kejadian A itu terambilnya 2 kelereng berwarna putih semua. Jadi maka NA bisa kita hitung. Jadi 2 kelereng kan yang diambil, yang putih itu ada 5, diambil 2, jadi 5 kombinasi 2. Ya, jadi NS-nya dari seluruh bola 4, 5, 3 itu ada 12, diambil 2. Jadi 5 kombinasi 12. Nah, jadi peluang dari A adalah NA dibagi NS. 5 kombinasi 2 dibagi 12 kombinasi 2. Karena kombinasi 2-nya ini sama, jadi kita tinggal menguraikan yang di atasnya ya 5 kombinasi 2, 5 kali 4. Diuraikan 2 tempat ya. Ini coret saja yang di bawahnya. Jadi 12 kombinasi 2 itu 12 kali 11. Bagaimana caranya singkat seperti ini bisa dilihat di video kami sebelumnya yang berjudul permutasi dan kombinasi. Ini bisa disederhanakan 4 dengan 12 sama-sama dibagi 4, jadi 1, ini 3 ya. Jadi sehingga hasilnya didapatkan ada 5 per 33. Ini yang putih ya. Yang ditanya bukan putih. Jadi untuk mencari yang bukan putih, tinggal kita kurangkan. Jadi peluang A komplement itu adalah 1 dikurangi 5 per 13. 33 dikurangi 5 adalah 28 per 33. Mengapa sebaiknya kita gunakan ini? Karena untuk mencari bukan putih semua, kita agak repot. Karena kalau bukan putih semua, kalau kita cari yang bukan putih, ini kita mencari 2 merah, 2 hijau, atau salah satunya putih dan yang lain bukan putih, seperti agak lebih repot. Jadi untuk
mencari yang bukan putih pada kejadian ini, sebaiknya kita gunakan peluang komplement. Kita lanjutkan, tapi sebelum lanjut, mohon untuk subscribe dulu, lalu like, di-share ya, komen juga bunyikan lonceng supaya tidak ketinggalan video kami yang lain. Kita ke soal berikutnya. Dari seperangkat kartu bridge diambil secara acak satu lembar kartu. Berapakah peluang terambilnya kartu bukan as? Nah, ini kartu bridge ya. Kartu bridge bagi yang belum tahu itu adalah kartu, kalau di kampung-kampung namanya kartu remi. Tapi bedanya kalau kartu bridge itu artinya kartu remi yang tidak jokernya tidak dipakai. Jadi seperti ini. Jadi tidak ada jokernya. Dia ada dua warna, hitam dan merah. Warna hitam itu ada dua jenis, yaitu ini keriting. Keriting ini bahasa Inggrisnya kalau tidak salah clever ya. Lalu ini scope. Scope kalau orang kampung biasanya nyebut scope. Ini bahasa Inggris fit biasanya. Lalu ini hati, heart. Ini berlian, diamond. Tuh. Jadi dari warna ada dua, dari jenis ada 4, lalu macam-macam. Ini kartu yang bergambar orang, ada 3 macam, Jack, Queen, King. Jack itu petani, Queen ratu, King itu raja. Lalu ada yang angka itu 2 sampai 10, lalu yang ada A ini nanti namanya as. Ini ada kartu as. Nah, jadi di sini kalau kita kelompokkan pakai tabel ya. Jadi jenis-jenis kartunya seperti ini. Jadi masing-masing jenis itu ada 13 semua. Kalau tidak ada, kalau bukan 13 artinya ada yang hilang kartunya. Jadi NS-nya itu ada 52. Nah, untuk yang ditanya tadi bukan as hitam ya. Jadi kalau kita cari as hitam ini ada 2. Ini satu di sini, satu di sini. Ini as hitam. Kalau dari tabel as hitam itu di sini ya, lalu di sini. Jadi NS-nya 52. Misalkan kejadian A itu adalah banyaknya kartu as hitam, terambilnya banyaknya kartu as hitam, dan komplement dari A itu adalah bukan kartu as hitam, maka NA-nya tadi 2 ya. Nah, yang bukan as hitam itu artinya 52 dikurangi 2, yaitu 50. Maka banyaknya peluang terambilnya peluang terambilnya bukan kartu as hitam adalah 50/52. Ini kalau kita langsung. Ini kan lebih mudah kalau kita paham dari kalimatnya. Ke soal selanjutnya, 2 buah dadu diundi bersama-sama, tentukan peluang kejadian muncul mata dadu bukan 3. Yang kedua, muncul mata dadu bukan berjumlah 10. Jadi ada 2 buah dadu diundi ya. Jadi untuk membedakannya, dadu pertama dadu merah, dadu kedua dadu hitam. Jadi kejadian yang mungkin di sini ada sudah dipasangkan, ada 6 horizontal, 6 vertikal, jadi ada 36 kejadian yang mungkin terjadi. Jadi NS-nya ada 36. Sekarang kita bahas satu persatu. Muncul mata dadu bukan 3. Nah, kita lihat mata dadu bukan 3. Supaya lebih mudah kerjanya ringan, kita cari yang bermata 3. Yang bermata 3 di sini 3 ya. Lalu yang horizontalnya di sini. Jadi kita hitung berapa banyaknya yang muncul mata 3 itu, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, ini sudah dihitung tadi, 9, 10, 11. Nah, ada 11. Jadi NS-nya tadi ada 36. Dan kejadian A ini adalah munculnya mata dadu 3 itu ada 11. Sehingga banyaknya yang bukan A itu adalah 36 dikurangi 11 yaitu 25. Sehingga peluang dari A komplement atau yang bukan bermata 3 ada 25/36. Untuk kejadian yang kedua, muncul mata dadu bukan berjumlah 10. Jadi yang jumlah mata dadunya.
Nah, apa maksud jumlah? Jadi di sini kan misalnya muncul satu dengan satu, yaitu satu dengan satu jumlahnya itu 2. Satu dengan 2 jumlahnya 3. Yang diminta bukan berjumlah 10. Supaya lebih ringan pekerjaannya, cari saja yang berjumlah 10. Yang berjumlah 10 kita lihat di sini ada 6 dengan 4, itu 10 ya, 5 dengan 5, lalu 4 dengan 6. Sebagaimana diketahui tadi, NS-nya ada 36, sedangkan peluang mata dadu berjumlah 10, misalkan B, jadi NB itu ada 3, sehingga yang bukan B, banyaknya ada 36 kurangi 3, 33. Jadi peluang dari yang bukan berjumlah 10, 33 per 36. Boleh disederhanakan dibagi 3. Kalau bagi 3 ini jadi 11 per 12. Demikianlah uraian singkat dari video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lelah untuk berbagi, karena berbagi itu sangat indah dan bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.